Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing. Terima kasih semua sahabat saudara yang telah menyaksikan tayangan-tayangan saya. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Kali ini dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-88 kita akan bersama-sama belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Kita perhatikan pasal 9 dari kitab Hakim-Hakim ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya hanya akan baca beberapa ayat dari bagian firman Tuhan ini, mulai saya baca dari ayat yang ke-7. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi pohon zaitun itu berkata kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan akan pergi melayang-layang ke atas pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan makan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon." Dan yang berikutnya, saudara, hari ini kita akan membahas satu teks yang agak unik dan mungkin hanya satu atau dari dua teks yang lain yang berisi perumpamaan. Biasanya ketika kita bicara tentang perumpamaan, kita langsung teringat kepada pengajaran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Karena menurut penelitian dan pendapat para ahli katakan, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, memang sepertiga dari pengajaran Yesus berisi tentang perumpamaan. Dan tidak ada salahnya kalau kita melihat mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan waktu dia bersama dengan murid-murid dalam menyampaikan pengajaran. Atau perumpamaan itu menjadi salah satu metode pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-13 kita bisa memperhatikan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya
Ada tujuan mengapa Yesus menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Ini terdiri pada dua sisi yang sangat berbeda. Yang pertama, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 10 dan seterusnya dari Matius pasal yang ke-13, sangat jelas sekali bahwa perumpamaan itu diberikan oleh Yesus supaya orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, yang berkeras hati terhadap kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu betul-betul tertutup bagi mereka. Tetapi pada sisi lain, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan justru untuk mengungkapkan kebenaran bagi mereka-mereka yang percaya kepada Yesus, termasuk murid-murid pada waktu itu. Dan dengan jelas Tuhan Yesus menjelaskan satu pengajaran berdasarkan peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran arti dari perumpamaan, misalnya dengan kata Alkitab dalam Perjanjian Baru parabole, yang berarti secara literal menaruh di samping. Artinya menjelaskan kebenaran-kebenaran rohani berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di samping atau di sekitar kita setiap hari. Nah, ternyata pengajaran perumpamaan itu juga terjadi di dalam kisah yang kita baca tadi. Ya. Dan untuk menjelaskan makna dari perumpamaan ini, maka salah satu prinsip yang harus kita pegang baik-baik supaya kita tidak keliru dan tidak terjadi misinterpretasi kepada perumpamaan-perumpamaan. Maka yang harus kita ingat ialah latar belakang mengapa perumpamaan itu diberikan. Sehingga tidak semua detail, tidak semua hal-hal yang disebutkan dalam perumpamaan itu kita berusaha untuk menafsirkannya. Sehingga akhirnya tidak sebagaimana yang Tuhan atau firman Tuhan maksudkan. Dalam pembacaan ini sangat jelas. Yang pertama, dengan tema Raja Pilihan. Dalam tanda tanya, Raja Pilihan. Ini satu perumpamaan. Yang pertama yang kita bisa lihat latar belakang perumpamaan ini. Kemudian yang kedua isi perumpamaan. Dan yang ketiga arti dari perumpamaan ini. Yang pertama, kalau kita memperhatikan mengapa Yotam menyampaikan pengajaran atau kebenaran firman Tuhan atau apapun yang dikatakan sebagaimana yang saya telah baca tadi dalam bentuk perumpamaan. Kita mengerti latar belakang bahwa ada dua kondisi atau dua sisi yang sedang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Secara rohani, secara moral, bangsa Israel mengalami kebobrokan, degradasi moral rohani yang luar biasa. Dan kita sudah bahas itu dalam beberapa episode sebelumnya, di mana terjadi siklus kegagalan, siklus kemerosotan yang terus-menerus terjadi. Baik itu bangsa Israel, bahkan termasuk pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh kita perhatikan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak pantas memiliki kriteria sebagai pemimpin. Itu pada satu sisi yang kita lihat. Sehingga terjadi terus-menerus dosa yang sama. Dan terus-menerus Tuhan harus membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Dan tibalah pada saat satu periode di mana ada seorang yang bernama Gideon. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan atau pelajaran kita sebelumnya, di sini dijelaskan bahwa kegagalan bangsa Israel ternyata juga mempengaruhi Gideon pada akhir hidupnya. Gideon mengalami kegagalan dengan banyaknya istri dan selir dan anak-anak dari istri-istri dan selirnya itu. Nah, kemudian kegagalan ini akan berakibat setelah Gideon mati. Ya, itulah yang kita perhatikan sebagai latar belakang. Dan dikatakan dalam teks-teks sebelumnya, sebagaimana pembahasan kita, dikatakan bahwa seorang yang bernama Abimelek, anak dari seorang gundik Gideon,
Dia seorang yang haus kekuasaan, yang memiliki ambisi yang jahat, menghalalkan cara. Dan akhirnya dengan segala tipu muslihat, dia mulai menghasut, dia mulai mempergunakan orang-orang jahat, orang-orang nekat, para perompak, perampok yang memiliki pekerjaan hanya sebagai penjahat pada zaman itu. Dan klimaksnya, ketika melalui tangan-tangan perampok itu, saudara tirinya, atau boleh saya katakan kakak kandung atau kakak-kakak kandung dari Yotam, dibunuh secara tragis. Dan yang luar biasanya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembacaan episode sebelumnya, sangat jelas, ya, raja yang jahat itu kemudian dinobatkan oleh rakyat yang jahat. Dan kita bersyukur karena ada penerus dari Gideon bernama Yotam yang selamat dari tragedi yang besar itu. Ya. Kemudian sesudah pentahbisan itu terjadi, maka pada periode waktu selanjutnya setelah kita lihat dalam pembacaan di ayat 7 tadi, disinilah kemudian dengan sikap waspada, dengan berhati-hati, kemudian Yotam naik ke atas gunung Gerizim, dan di sanalah ia mengambil tempat untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi dengan melalui perumpamaan. Dalam perumpamaan itu dijelaskan, ya, bahwa ada pohon-pohon yang sibuk mencari raja bagi mereka. Dan yang pertama, kalau kita memperhatikan, ada pohon zaitun yang terkenal dengan minyaknya untuk keperluan peribadatan di Bait Allah, yang diminta untuk menjadi raja. Tetapi kita tahu pohon zaitun itu menolak. Dia tidak mau terlibat dalam urusan duniawi. Ia merasa tempatnya ada di Bait Allah. Kemudian ada pohon ara yang juga diminta untuk menjadi pemimpin. Buah pohon pohon buah itu yang menghasilkan buah yang manis dan pantas untuk dinikmati oleh banyak orang, termasuk raja-raja. Pohon ini juga menolak untuk menjadi raja. Dia tidak mau meninggalkan manisannya. Kemudian ada pohon anggur yang air buahnya juga terkenal dan enak untuk diminum. Dan dia juga menolak untuk diminta sebagai raja. Karena penolakan dari pohon-pohon ini, maka pohon-pohon ini kemudian tidak ada lagi pilihan selain mereka. Akhirnya kita perhatikan, ya, mereka akhirnya meminta kesediaan semak duri untuk bersedia menjadi raja mereka. Dan kalau kita perhatikan pembacaan tadi, semak duri dengan senang hati dan mau bersedia menjadi raja atas mereka, dan berkata, "Datanglah, berlindunglah di bawah naunganku." Mungkin kalimat ini akan membuat kita berpikir, mungkinkah orang dapat berlindung di bawah pohon naungan semak duri? Bukankah semak duri adalah tempat yang tidak tepat, bahkan dikatakan tempat yang berbahaya, di mana kita dapat berlindung? Bukankah justru kita akan dilukai ketika kita akan mencoba berlindung di bawah semak duri? Tetapi disinilah inti dari perumpamaan ini sesungguhnya. Lagi pula, kalau kita memperhatikan permohonan dari rakyat yang kalau boleh dikatakan pohon-pohon yang sedang mencari pemimpin yang bagi mereka, itu juga adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pohon-pohon yang besar, yang tinggi besar itu kemudian dapat bernaung di bawah semak duri? Kalaupun akhirnya pohon-pohon yang besar itu harus bernaung di bawah semak duri, bukankah dia harus dipotong, dibabat, supaya dia dapat menyesuaikan tingginya dengan semak duri? Dia harus dipotong sekecil-kecilnya.
Ini yang kita perhatikan, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, sebaliknya kalau kita perhatikan tadi, apa yang dikatakan oleh pohon-pohon yang baik itu sangat jelas. Pohon-pohon yang baik itu telah menghasilkan banyak hal-hal yang baik, seperti minyak, manisan, anggur, ya. Bukan saja hanya menyenangkan hati manusia, namun juga menyenangkan hati Allah. Sebagai pohon, mereka telah memberikan yang terbaik dari diri mereka. Tetapi memang dalam pembacaan ini, kita dengan tegas membaca, dengan jelas dituliskan dalam Alkitab kita, mereka menolak. Sangat berbeda dengan semak duri yang sesungguhnya tidak memiliki dampak apa-apa, tidak memiliki makna apa-apa, yang justru hanya akan merusak. Tetapi dengan lantangnya berkata, datang berlindunglah di bawah naunganku. Semak duri itu juga berkata, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Saudara perhatikan. Ternyata bukan hanya ketidakmungkinan untuk berlindung. Ternyata sifat dan karakter dari semak duri itu kelihatan sekali dalam pembacaan ini. Karena dia katakan, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung di Libanon. Kalau kita memperhatikan, memang pada musim kering, semak duri yang mudah sekali terbakar. Apinya mudah merambat ke pohon-pohon. Itukah pohon yang harus dijadikan sebagai tempat perlindungan? Dengan demikian, saudara, mari kita lihat apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yotam dengan perumpamaan ini. Perumpamaan ini sesungguhnya ini merupakan satu sindiran. Ya. Ini sindiran kepada bangsa Israel yang dalam ketidakjelasan, orang-orang yang memilih, sehingga juga mereka memilih pemimpin yang lalim, yang jahat, yang haus akan kekuasaan, yang sesungguhnya tidak dapat dijadikan tempat berlindung, tetapi sesungguhnya adalah tempat yang membahayakan hidup mereka dan masa depan mereka. Tetapi melalui perumpamaan ini juga, Yotam mengingatkan orang-orang Sikem bahwa raja yang mereka pilih itu akan menjadi penguasa yang suka menindas dan menghancurkan siapa saja yang tidak setuju dengan ide-ide sang raja. Kalau kita memperhatikan arti perumpamaan ini sangat jelas. Yotam ingin menjelaskan kesalahan apa yang telah dibuat oleh rakyat yang jahat, yang telah memilih rakyat yang tidak pantas, dan yang akan berakibat kepada kehidupan masyarakat secara total pada waktu itu. Meskipun dalam perumpamaan itu, di sisi lain memang kita memperhatikan ketika ada permintaan untuk memohon kepada pohon zaitun, kepada pohon aras, kepada pohon anggur. Perumpamaan ini juga ingin menjelaskan bahwa ternyata ada orang-orang yang dikenal baik dan cakap untuk menduduki posisi sebagai pemimpin dan raja. Namun mereka tidak bersedia. Tetapi pertanyaannya, apakah ada memang pemimpin seperti pohon aras? Adakah pemimpin seperti pohon zaitun? Adakah pemimpin seperti pokok anggur yang ada pada masa hakim-hakim? Sekali lagi, isi perumpamaan ini merupakan satu sindiran yang nyata. Karena pada bagian akhir, untuk menjelaskan arti perumpamaan ini, Yotam menjelaskannya dengan kehidupan yang sesungguhnya yang terjadi. Yotam menjelaskan apa yang dilakukan oleh Gideon, ayahnya, dan pemberontakan bangsa Israel terhadap keturunannya, dengan memberikan dukungan kepada seorang raja fasik yang merupakan anak gundik dari Gideon yang bernama Abimelek, untuk membunuh seluruh saudara-saudaranya dan mengangkat Abimelek yang digambarkan sebagai semak duri itu menjadi raja.
Yotam menjelaskan bahwa jika motivasi mereka tidak tulus dalam menobatkan Abimelek, dan itu pasti memang tidak tulus, ya, maka akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Maka antara Abimelek dengan penduduk Sikem akan saling membinasakan. Dan itu pasti akan terjadi. Karena itu melalui perumpamaan ini, lagi-lagi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di negeri ini, kita sebagai rakyat biasa, kita pun harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Kepekaan terhadap siapa pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih. Saya mohon maaf saudara, saya tidak sementara berkampanye karena ini memang waktu-waktu di mana para pemimpin kita sedang berkampanye. Tetapi yang ingin saya katakan, mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam masa-masa yang ada di depan kita adalah pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh, bukan hanya semak duri yang mungkin dia memiliki janji menjadi tempat pernaungan, tetapi sesungguhnya pemimpin-pemimpin itu yang akan menjadi tempat di mana kita mengalami segala kebinasaan. Banyak pemimpin-pemimpin yang berubah menjadi semak duri yang mengeluarkan api dan membinasakan banyak masyarakat. Ini pelajaran yang bisa kita lihat. Namun dari perumpamaan ini mari kita belajar sehingga kita punya kepekaan bagaimana caranya Tuhan memberikan hati kepada kita untuk sungguh-sungguh kita berdoa sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, bahkan yang memiliki cita-cita bagi bangsa dan negara kita. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara yang saya kasihi dimanapun menyaksikan tayangan ini. Salam.